kopi Mamasa bongkahan batu yang sebenarnya isinya permata. Kopi itu kuncinya pada saat pemetikan panen. Harus memastikan biji kopi yang merah merata yang dipanen. Saya lihat di Mamasa, sebagian besar itu petani kopi itu sudah tidak merawat lagi kebun kopinya karena itu tadi persoalan hidup. Kopi Mamasa ini memang adalah salah satu kopi unggulan Indonesia karena setiap kali kontes kopi di AIKI itu selalu keluar sebagai juara. Kopi Mamasa ini memang adalah salah satu kopi unggulan Indonesia karena setiap kali kontes kopi di AIKI, Asosiasi Kopi di Jember, itu selalu keluar sebagai juara. Itu 2019, itu juara 1, dan tahun 2021-2022 keluar juga sebagai juara, Pak. Dan juga dunia internasional juga mengakui karena kami pernah mengirim sampel ke Oslo, itu di cupping oleh Asosiasi Coffee of America dan cupping skornya adalah 80. Memang saya teliti kalau proses pemanenan petani tradisional dulu, jadi itu kurang maksimal, kurang bagus di pasaran karena kadang di petani yang tradisional itu dipetik belum matang. Nah beda sekarang itu, sekarang kan sudah petani milenial sudah kadang dibekali bahwa ya baiknya itu kopi itu dipetik secara matang, artinya warna merah baru dipetik. Jadi petani tradisional dulu, orang-orang tua dulu itu biasa memetik masih kuning hijau sudah dipetik karena ini pengaruh kebutuhan hidup sehari-hari. Ya bagi saya itu sangat parah. Ya saya lihat di Mamasa, sudah sebagian besar itu petani kopi itu sudah tidak merawat lagi kebun kopinya karena itu tadi persoalan hidup karena biaya hidup semakin tinggi, kemudian ini masalah harga yang selalu dipermainkan sehingga masyarakat beralih ke sumber penghasilan lain, misalnya ke luar daerah mencari pekerjaan, sehingga ketika datang di kampung ya kopinya sudah terbengkalai karena sudah sudah tidak harapkan untuk dia kelola karena itu permasalahan harga. Kadang ketika sudah mau panen itu harga itu sudah dipermainkan pedagang, tanda kutip orang biasa sebut di sini tengkulak. Jadi ketika sudah panen, jadi karena ini tengkulak menguasai pasaran, ya mereka bebas menentukan harga. Nah mau tidak mau ini petani karena ya hanya sumbernya dari kopi, mau dia jual kasihan. Walaupun harga di bawah standar, dan tahun 2020 itu pernah tawarkan itu sampai 15.000 per liter. Nah ketika dibandingkan dengan biaya produksi kopi itu sangat artinya tidak mencukupi. Lebih banyak biaya produksi dibandingkan hasil kopi ketika dijual, ketika dibanderol 15.000 per liter. Ini petani di sini miskin pengetahuan, Pak, tentang itu. Nah, ibaratkan
orang yang datang ke rumah itu tidak ada yang membukakan pintu, Pak, sehingga tidak bisa masuk, Pak. Sekarang sudah ada beberapa orang yang sudah mulai membukakan pintu, sehingga petani sudah mulai melihat bahwa ternyata kopi ini harganya sekian, sehingga baru petani ini sudah mulai sadar dan mulai bergerak demi sedikit. Tetapi walaupun demikian, kadang-kadang petani dia biasa dihantui, Pak, dengan harga-harga yang dahulu, karena biasa itu didorong-dorong petani tanam ini setelah hasilnya melimpah dihantam dengan harga terendah itu, Pak, seperti 2.000, 2.500, 5.000. Jadi itu saja. Ya, nanti setelah mulai berkurang lagi orang merawat kopinya, baru mulai lagi dimotivasi begitu, Pak. Nah, sehingga kadang-kadang trauma petani, Pak. Tetapi syukur di 2022-2023 ini petani sudah mulai sekitar 75% sudah mulai percaya, Pak, bahwa harga kopi ini sudah semakin ternyata dari hari ke hari ternyata itu sangat dibutuhkan sekali dunia, nasional maupun dunia, Pak. Iyo. Tanah itu. Siapa tak tu na makan di sana di kuya mang kamu. Kami di sini, khususnya ada di Lombonan ini, yang kita lihat lahannya begitu luas, Pak. Ini berada di dusun, itu alami semua, Pak. Dan untuk menghasilkan kopi yang berkualitas spesial di kopi Mamasa ini, itu mungkin dari unsur hara yang terkandung di dalam tanah Mamasa itu. Saya mencoba beberapa kopi-kopi yang dari unggulan di Indonesia, dan saya rasakan hanya satu daerah yang hampir sama dengan kopi di Mamasa, Pak. Semua orang berhak mengklaim punya cita rasa khas, itu sudah pasti. Tetapi dengan kita mengikuti kontes cita rasa kopi Nusantara, ini diselenggarakan oleh lembaga memang penjamin mutu kopi di Indonesia dan di dunia, yang menjadi ukurannya adalah, jadi dari segi parameter di situ, di sertifikat kontes cita rasa kopi, sertifikat Kapintes itu akan dimuat bagaimana dia ketulurusannya, bibit benihnya dari mana, bagaimana sistem budidayanya, kemudian ada di situ hasil uji lab menyatakan bahwasanya dia memiliki cita rasa yang khas. Dan terpenting adalah kopi itu organik. Karena sekarang semua pasar internasional mencari kopi organik. Khasnya seperti itu. Jadi uji lab membuktikan, bukan kita-kita. Orang tua kami dulu mengolahnya itu secara tradisional dengan ditumbuk menggunakan lesung, di mana kopi setelah dipeti itu dicampur sama daun pisang kering atau pakis yang kering, baru dimasukkan di lesung, ditumbuk. Setelah itu dijemur, dan ada juga setelah dipeti itu dijemur dengan langsung kena matahari, jadi tanpa dikupas. Nah, kedua cara pengolahan ini dua-duanya menghasilkan kopi yang enak. Tetapi pada saat mereka sangrai itu biasanya disangrainya sampai gosong, Pak, sehingga menimbulkan rasa hambar, terus ada rasa pedisnya di situ, ada juga rasa-rasa bau-bau gitu, Pak. Seandainya dia bisa memastikan bahwasanya saat merosting, menyangrai itu rata, sama kualitas masaknya ini, kasarnya ya masaknya ya, merata, dia memastikan bahwa semua biji itu merata saat masaknya ini, itu oke. Tetapi problemnya
Yang namanya manual kita tidak bisa pastikan, Pak. Beda deh kalau dia roasting, mesin roasting, karena sudah ada di situ ada alat tertentu di situ yang memastikan dia merosting itu atau menggunakan alat tertentu memutar biji-biji kopi itu dan dipastikan itu rata. Karena kapal tidak merata akan boleh kualitasnya. Di situ kata kuncinya. Kopi Mamasa bongkahan batu yang sebenarnya isinya permata gitu. Tapi ini bongkahan batunya orang betul-betul lihat sebagai bongkahan batu. Padahal tinggal dipolis sedikit saja. Dan bagaimana cara kita memandang kopi ini. Kita mungkin ke warung kopi, warkop ya. Kita pesan kopi itu Rp5.000. Sedangkan saat kita datang di tempat seperti Dreams Cafe, yang dimana dia memang coffee shop, yang menyediakan semuanya dengan berstandar, itu bisa sampai 17.000 dan paling mahal 25.000. Itu bisa sampai 5 kali. Apa penyebabnya? Ini sama-sama kopi, tapi ada yang membedakan karena standar dan kualitasnya. Dan itu, apa yang membedakan itu adalah pengetahuan tentang pengolahan kopi itu sendiri. Kopi Mamasa memiliki kekhasan cita rasa yang memang beda yang selama ini. Kopi Gayo boleh terkenal, kopi Kintamani boleh dikenal, tapi kopi Mamasa jauh lebih nikmat. Hanya sedikit saja sentuhan, kopi Mamasa akan menuju pasar dunia.